Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Kembali lagi bertemu dengan Miss Lydia dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, dan pembelajaran ke-1. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Seperti biasa jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Teman-teman, apakah teman-teman kelas 1 sehat semua? Siapa yang sakit? Atau siapa yang tidak semangat memulai pembelajaran hari ini? Ada tidak? Miss harap siswa-siswi kelas 1 selalu sehat ya, selalu semangat, dan selalu ceria. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan bersama-sama kita membaca doanya ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah meridhoi pembelajaran kita hari ini ya teman-teman. Nah teman-teman, pada layar ada gambar Siti dan teman-temannya sedang berkumpul bersama. Nah sekarang Miss akan menceritakan bacaan berjudul Pengalaman Bersama Teman. Silahkan teman-teman simak ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal, bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Berdasarkan bacaan yang tadi sudah Miss bacakan, teman-teman jika bersama orang lain seperti teman, keluarga, jangan lupa untuk saling membantu, saling berbagi, saling menyayangi ya. Dan tak lupa juga jika salah harus saling memaafkan. Sekarang ada Dayu dan teman-temannya yang sedang belajar menari. Mereka menari bersama Bu Guru. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, teman-teman, bagaimana ya cara menari dengan gerakan tumbuhan? Mari kita cari tahu. Nah, teman-teman, ketika menari, teman-teman bisa mengikuti gerakan dari tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Ya, jadi teman-teman meniru atau melihat gerak dari tumbuhan ya. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Teman-teman bisa melihat pada gambar ya, seperti itu. Nah, yang sebelah pohon kelapa juga ada bunga yang dihinggapi kumbang. Jadi gerakannya seperti itu. Apakah teman-teman tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Apakah ada yang tahu? Selain gerakan pohon kelapa yang terkena embusan angin, apakah ada yang tahu gerakan apa lagi? Jika teman-teman bingung, Miss akan membahasnya sekarang. Jadi teman-teman silahkan simak video Miss ya. Sekarang kita akan mengetahui berbagai gerakan tumbuhan dari gambar Benny dan teman-temannya. Jadi Benny dan teman-temannya juga akan mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Nah, kita akan melihatnya teman-teman gerakannya seperti apa. Yang pertama ini namanya gerakan tumbuhan rendah. Ya, jadi badannya sedikit direndahkan. Nah, kakinya melebar ya teman-teman, kakinya dilebarkan.
Nah, kemudian ada yang kedua, gerakan tumbuhan tinggi. Tangannya diangkat ke atas, jadi terlihat tinggi. Nah, kalau yang ketiga, di sini ada gerakan bertangkai lebar, ya. Jadi, tangannya disampingkan, tangan kita dilentangkan ke samping agar terlihat lebar. Gerakan yang keempat yaitu tangkai berayun-ayun. Jadi, tangan kita lipat, kemudian kita ayun-ayun tangannya. Jadi, terlihat seperti tangkai yang berayun-ayun. Yang kelima, ada gerakan menjulang ditiup angin. Nah, teman-teman membentuk ya tangannya seperti ini ya bentuknya. Yang terakhir, ada gerakan menguncup teman-teman. Nah, teman-teman sudah melihat 6 gerakan yang dipraktekkan oleh Benny dan teman-temannya. Di rumah, teman-teman boleh peragakan gerakan yang dilakukan Benny dan teman-temannya ya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali meniru gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, teman-teman, berdasarkan teks bacaan yang tadi sudah Miss baca, sekarang Miss mau bertanya ke teman-teman ya. Silahkan teman-teman jawab ya, boleh dijawab dengan keras. Yang pertama, apa sih yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ayo, apa tadi yang sedang dilakukan Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang berolahraga? Betul tidak? Bukan, mereka sedang memperagakan gerakan tanaman. Nah, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Apa ayo yang terjadi dengan Udin dan Edo? Edo memarahi Udin. Bukan? Udin menendang Edo. Bukan. Yang benar adalah Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin mengatakan, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Mengapa Udin berkata demikian? Udin berkata seperti itu karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, sekarang bagaimana sikap Edo? Apakah Edo memaafkan Udin, teman-teman? Iya, betul sekali. Edo memaafkan Udin. Nah, teman-teman, sikap yang dilakukan Udin dan Edo ini baik ya, karena Udin yang pertama dia berani meminta maaf atas ketidaksengajaannya menyenggol bahu Edo. Nah, Edo ini maha pemaaf karena dia mau memaafkan Udin yang tidak sengaja menyenggol bahunya. Sekarang teman-teman pada halaman 48 sampai 50 teman-teman ditugaskan untuk menuliskan hal-hal yang akan teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami kejadian seperti ini. Yang pertama, ada Udin yang menyenggol Siti. Sitinya sedang membawa banyak buku. Nah, teman-teman, jika kejadian ini terjadi, apa yang harus dikatakan Udin? Yang kedua, ada Udin dan Edo. Nah, Udin menginjak kaki Edo. Apa ayo teman-teman kira-kira yang harus diucapkan oleh Udin? Teman-teman boleh isi jawabannya pada kolom yang tersedia. Sekarang pada halaman 49 dan 50 bagian ayah menulis, teman-teman ditugaskan untuk menuliskan apa yang harus teman-teman katakan bila mengalami peristiwa berikut. Nah, misalkan bacakan yang pertama ya. 1. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Maka, apa yang akan kamu katakan? Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5, teman-teman juga tuliskan ya apa yang akan teman-teman katakan bila teman-teman mengalami kejadian tersebut. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama.
Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Teman-teman, dari cerita yang sudah Miss bacakan tadi, cerita tersebut terdapat pada halaman 50 sampai 51 di buku teman-teman ya. Nah, dari cerita tersebut, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Apa sih yang seharusnya Dayu lakukan? Dari cerita yang sudah Miss bacakan, bisa kita lihat bahwa sikap yang dilakukan Dayu itu tidak benar ya teman-teman. Teman-teman tidak boleh mencontohnya. Kenapa Miss tidak benarnya? Karena Dayu memang tidak sengaja menumpahkan es sirupnya, tetapi Dayu langsung pulang. Harusnya Dayu membersihkan terlebih dahulu tumpahan es sirupnya, baru Dayu pulang. Jadi, ketika teman-teman tidak sengaja menumpahkan es sirup atau menumpahkan minuman di rumah, teman-teman tidak boleh langsung pergi ya. Harus teman-teman bersihkan terlebih dahulu. Berdasarkan cerita Dayu dan Siti tadi, kita bisa tahu ya teman-teman bahwa ada aturan ketika bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi, perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, hal ini disebut aturan. Hal baik seperti berbagi boleh dilakukan. Contohnya, meminjamkan mainan kepada teman. Nah, merebut mainan tidak boleh dilakukan ya. Aturan bermain juga harus ditaati ya teman-teman. Dengan menaati peraturan akan membuat permainan menjadi menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Sekarang, pada halaman 53, teman-teman ditugaskan untuk memberi tanda checklist pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Jadi, pilih kegiatan yang sesuai dengan aturan bermain bersama teman ya teman-teman. Beri tanda checklist pada kegiatan tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok ya teman-teman.